Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa liyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, Mapel Kurdis 81, 82 dan 83. Alhamdulillah pada hari ini Bapak akan sampaikan penjelasan daripada KD2. Perlu Bapak sampaikan, alhamdulillah dari beberapa anak, hanya beberapa orang saja yang Bapak saksikan di grup itu baru mengirim bacaan voice note dari surat Al-A'la ayat 14 sampai 19, Al-Qasas 77 dan Ali Imran 148. Bapak masih tunggu, silahkan Anda rekam yang belum dikirim di voice note, karena itu menjadi nilai uji keterampilan Anda. Baik, Bapak akan hari ini menjelaskan tentang daripada penjelasan daripada KD2 semester genap ini. Bagaimana kita berusaha untuk memahami bagaimana kita di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi, kita sebagai orang Islam tidak diperkenankan memiliki sifat dan harus menjauhi sifat ini. 3 sifat ini yaitu materialistis, hedonis, dan konsumtif. Ingat, materialistis, hedonis, dan konsumtif. Apa pengertiannya? Materialistis, ada orang-orang itu material, ya, materi, benda. Jadi kehidupannya hanya diukur, kebahagiaan itu hanya bersumber dari kebendaan, ya, sebuah benda, ya, jabatan, materi, pokoknya mau ngepentingkan harta, kekayaan, uang, jabatan, ya, kedudukan tinggi, hidupnya diukur dari itu saja. Maka ini harus dijauhi. Ya. Yang kedua, gaya hidup materialistis, yaitu orang yang tadi materialistis, ya, sudah ya. Yang berikutnya adalah bagaimana kita harus menjauhi sifat hedonis. Hedonis itu bersifat kesenangan pribadi sebagai tujuan hidup. Masa bodoh orang lain senang atau enggak, yang penting aku senang, gue senang, yang lain masa bodoh, enggak tahu. Hedonis. Konsumtif artinya semua hal yang sifatnya konsumsi, semuanya dikonsumsi semuanya, tidak peduli itu yang dibutuhkan atau tidak, menuruti hawa nafsunya, ya. Oleh karena itu 3 sifat ini harus kita jauhi. Kenapa? Perhatikan bahwasanya orang yang materialistis ancamannya apa? Saksikan surah Al-Humazah. Kita sudah hafal semuanya. Allah ancam orang yang selalu mengedepankan harta, kedudukan, tahta di dalam hidupnya. Maka Allah ingatkan, wail lullikulli humazah, kecelakaan bagi orang yang pencela. Siapa itu orang yang pencela? Apakah orang mencela satu sama lain? Ternyata definisi pencela adalah alladzi, yaitu orang yang jama'a malan wa addada, orang yang senantiasa sibuk mengumpulkan jamaah malan, harta benda, hitung-hitung, wa addada, terus dihitung hari ini uangnya berapa, dapat berapa, ya. Ustaz, apakah orang Islam tidak boleh kaya? Boleh. Kalau perlu dia bisa kaya, bisa membantu sarana ibadah, pesantren, dan yang lain-lain. Yang dikhawatirkan adalah ketika itu dijadikan sebagai tujuan hidup. Itu karena hidup di dunia ini fana, yang kekal di akhirat. Boleh menjadi jembatan, ya. Kala, bukan begitu. La yumbadzanna fil khutamah. Jangan sekali begitu, bahwa dia tidak
menyangka bahwa dia nanti akan dilemparkan ke dalam hutomah, yaitu wa ma adraka mal hutomah, narullahil muqadah, yaitu api neraka yang Allah siapkan, yang menyala, allati tattali'u alal afidah, yang membakar sampai ke hati, sampai ke dalam-dalamnya rasa panas. Mungkin kalau kita panasnya sekarang ini bara di sini, nah, paling yang merasakan segini sebentar aja, sampai ke dalam-dalamnya. Hutomah. Innaha alaihim musadah fi amadim, sesungguhnya api itu ditiup rapat atas mereka sedang mereka itu diikat di tiang panjang, diikat, nggak bisa bergerak apa-apa. Ingatin itu ancamannya bagi orang yang punya sifat materialistis, matre, bahasanya matre, orang kok matre, bukan orang yang suka ngumpulin matre 2000, 6000, sekarang itu 10.000 gitu, bukan itu. Matre ya matre, material, semuanya diukur dari benda, jabatan, dan hedonis juga demikian. Ingat hedonis, innal mubadirina kanu ikhwan syaitan, jangan suka berbuat mubazir karena itu perbuatan pintu-pintu setan masuk. Wa kana syaiton li rabbih kafur, dan sudah tahu kita semuanya bahwasanya setan itu memiliki sifat membangkang terhadap Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Ingat, jangan mubazir, tengah-tengah aja ya. Apapun khairul umur ausatwa, sebaik-baik daripada perkara permasalahan itu adalah tengah-tengah. Maka Islam wasat ya, pilih Islam yang moderat, tidak ke kanan, tidak ke kiri ya, artinya Islam moderat, wasat ya, wasit. Nah, kita main bola ada wasit, setiap permainan ada wasit. Wasit itu posisinya di tengah, wasit bahasa Arab, wasatun, tengah, wasatiyah. Khairul umur ausat, sebaik-baik dari perkara adalah tengah ya, tidak terlalu ya ke kanan ke kiri gitu ya. Oke, baik, berikutnya adalah bagaimana kita memahami surah Al-A'la ya. Kemarin sudah ya, silahkan 3 surat itu dibaca, dipahami per kata. Ingat, dipahami per kata, terjemahnya dulu, baru nanti diulang-ulang penjelasan Bapak. Demikian mungkin yang bisa Bapak sampaikan, singkat, silahkan nanti disimak. Insya Allah minggu depan kita ujian ulangan harian kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.